Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Farida Salahuddin Wahid, kemudian Gus Kikin Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pondok pesantren, selaku tuan rumah, dan tamu-tamu yang terhormat. Di sini hadir Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Emil Dardak, Wakil Bupati Jombang Bapak Sum Rambah. Ada juga Ibu Nyai Hajah Mahfudah Wahab dari Pondok Pesantren Tambak Belas. Lalu tentu ada Ibu Nyai Hajah Lailiah Abdul Hakim. Abah juga Ibu Nyai Yeni Wahid. Nyai apa Neng? Sama aja ya. Saya kenal Mbak Yeni sejak masih kecil, panggilnya Mbak gitu. Sekarang udah harus panggil Nyai atau Neng. Nah, kemudian hadirin sekalian, di sini ada juga tentu keluarga almarhum Gus Solah, Mas Ipang Wahid, kemudian ada Mas Iqbal Billy Wahid, ada Mbak Arina Saraswati, Profesor Imam Suprayogo, Ketua Yayasan Hasyim Asy'ari Bapak Dr. Haji Ali Faisal, kemudian Kiai Abdul Hadi Yusuf, dan Kepala Rumah Sakit Kiai Hasyim Asy'ari Bapak Dr. Arya. Dan hadirin sekalian, saya hormati semuanya tanpa bisa menyebut satu persatu secara lengkap. Saya agak susah ini memilih materi untuk tausiah, karena begitu banyak sebenarnya yang sangat baik kita ambil dari perjalanan hidup Kiai Haji Salahuddin Wahid ini, hingga terasa Kiai Haji Salahuddin Wahid itu terasa masih bersama kita malam ini di sini. Tadi sesudah melihat perjalanan hidupnya, itu banyak sekali yang masih membersamai kita dan terus akan membersamai kita. Terutama semangat beliau yang kemudian diwariskan atau ditinggalkan kepada kita, bukan hanya fisik tadi yang begitu banyak, tetapi juga keteladanan dan ide-idenya yang dalam waktu yang agak panjang tadi tetapi belum mencakup semuanya. Misalnya tidak ada di situ kisah ketika Kiai Salahuddin Wahid itu menjadi pimpinan Komnas HAM. Itu memberi jejak perjalanan sejarah bagi pembangunan konstitusi dan penegakan hukum kita terhadap martabat manusia. Beliau pernah memimpin sebagai komisioner di Komnas HAM itu. Saya sendiri secara pribadi banyak belajar, banyak berhubungan. Saya sering ke sini, ke Tubaireng, saya juga sering ke rumah beliau di Jakarta. Beliau juga beberapa kali ke rumah saya di Jogja. Ya, tujuannya silaturahim dan
tukar pikiran. Nah, saudara, oleh sebab itu sulit apa ini yang mau saya sampaikan. Tapi baik, tadi ada cuplikan. Saya dari situ aja, namanya tausiah ya. Mengambil hikmah dari cuplikan tadi. Tadi Gus Solah itu mengatakan gini, sejarah itu harus didokumentasikan. Sejarah itu harus didokumentasikan agar tidak dilupakan orang. Ini ajaran agama kita untuk belajar dari sejarah itu. Dulu Bung Karno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kenapa? Karena dari sejarah itu kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibroh, gitu. Oleh sebab itu, orang sering bertanya, yang tidak paham itu Al-Quran itu kok banyak sejarah untuk apa sih? Sejarah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi ini semua, kok isinya banyak cerita-cerita gitu? Apa itu? Nah itu tadi, karena dari sejarah kita belajar. Maka ketika Bung Karno dulu mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, itu kan sebenarnya terjemahan dari ayat suci Al-Quran yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Ini yang dikatakan Gus Solah tadi. Ayo orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah sejarah masa lalu untuk membangun masa depan. Jadi sejarah itu untuk diingat agar kita bisa belajar. Karena dari sejarah kita tahu setiap akibat dari perbuatan itu sudah ada rumusnya di dalam sejarah itu. Oleh sebab itu ada dulu, udah lama sekali ya, 30 tahun yang lalu lah kira-kira, saya ini jadi teringat ketika mendengar Gus Solah tadi. Saya membaca buku namanya, judulnya Mukjizat Al-Quran, penulisnya temannya Pak Imam Suprayogo ini, Profesor Quraisy Shihab. Nah di situ beliau bercerita apa pentingnya sejarah, ya agar kita tahu bahwa setiap perbuatan orang itu ada akibatnya. Kalau Anda baik, maka akibatnya akan baik. Kalau Anda jelek, Anda akan jelek. Maka sama dengan Allah ketika berfirman itu, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu pikir loh, orang yang mati dalam perjuangan seperti yang tadi mati, benar enggak? Dia itu hidup. Ya tadi hidup idenya bersama kita, semangatnya bersama kita, menghidupi kita untuk mempunyai gairah di dalam cara hidup yang benar. Lalu diceritakan begini, coba bukti sejarah itu kadangkala ya mukjizat juga. Mukjizat itu sesuatu yang tidak masuk akal. Diceritakan misalnya di dalam Al-Quran surat Yunus. Al-Quran surat Yunus 90 ayat 90 sampai 92 yang dia bercerita gitu ketika Fir'aun itu berkejar-kejaran dengan Nabi Musa di Laut Merah. Musa dikejar, lempar tongkat, laut terbelah. Musa lari, Fir'aun ngejar, Musa sampai ke pinggir, air menyatu lagi lalu tenggelam. Fir'aunnya tenggelam. Tapi di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan Fir'aun sebelum mati itu menjadi sadar, saya ini salah, sehingga dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan saya ini salah, saya selama ini mengaku Tuhan, mengaku sebagai penguasa, padahal Tuhan yang benar adalah Engkau Tuhannya Harun, Tuhannya Musa yang dengan seluruh umatnya, tentu dengan seluruh umat manusia, Engkaulah Tuhan yang benar. Sebab itu
selamatkanlah wahai Tuhan saya dari kematian di laut merah ini. Itu di Al-Quran ayat 19. Lalu di situ ada jawaban Allah. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya. Hari ini sesuai dengan doamu, saya selamatkan badanmu agar menjadi pelajaran sejarah kepada orang-orang sesudahmu. Habis itu Fir'aun mati, tenggelam. Pertanyaan orang, dua. Satu, katanya diselamatkan, kok mati? Padahal Tuhan mengatakan, fal yauma nunajjika bibadanika. Loh, katanya tenggelam, kok mati? Itu pertanyaan orang. Lalu apa pelajaran sejarah apa yang bisa diambil? Gitu. Saudara sekalian, ayat Al-Quran itu luar biasa karena dia sebenarnya mengatakan saya selamatkan tubuhmu tapi bukan nyawamu. Bukan nyawamu. Fal yauma nunajjika bibadanika, bukan binafsika. Badan, fisik. Dan subhanallah, ayat Al-Quran itu turun 1500 tahun yang lalu, 1400 sekian. Turun ayat itu. Pada tahun 1896, tubuh Fir'aun itu benar ditemukan. 1896 ditemukan di Wadi Al-Mulk di lembah raja-raja itu di Mesir. Tubuhnya ditemukan di bumi orang. Nah ini sesudah itu diperiksa. Ya. Maurice Bucaille dari Perancis, ahli bedah, memeriksa itu kimianya. Oh ini betul mati di laut. Lalu benda-benda yang ada di sekitar penemuan itu betul, itu adalah benda-bendanya Fir'aun. Sehingga sekarang tubuhnya Fir'aun itu ada di Mesir, di Museum At-Tahrir. Nah ini, itulah Al-Quran. Kamu belajar dari sejarah itu loh. Kalau orang jahat kayak Fir'aun, akhirnya hanya kayak Fir'aun. Waktu raja di raja hanya seperti kayu sekarang itu, kayu teronggok. Dan kejahatannya dicatat terus di dalam berbagai tulisan-tulisan. Nah itulah sebabnya saudara kita belajar sejarah, belajar dari sejarah suksesnya Gus Solah misalnya, yang seperti itu. Nah, yang kedua misalnya, saya juga tadi bicara jangan lupakan sejarah, masih dalam buku yang sama, saya jadi teringat itu. Gini, itu pada tahun 1983, 20 tahun yang lalu lah ya. Berapa itu? 83, 40, 30 sekian tahun yang lalu. Itu ada seorang arkeolog purbakalawan namanya Nicholas Clep. Nicholas Clep ini pergi ke Timur Tengah, Yaman. Lalu apa dia kan? Saya mau mencari benda-benda purbakala. Cari benda purbakala karena di sana kan banyak sejarah purbakala di Timur Tengah itu yang luar biasa. Sehingga dia mau mengadakan penggalian, gali Nicholas Clep itu ketemu lempengan batu. Ada tulisan, pasti ini tulisan orang, tapi dia tidak ngerti ini bahasa apa, tulisan apa. Lalu dia datang ke profesor di Sorbonne, namanya Profesor Petineto. Pak Petineto, saya purbakalawan, Elliot Smith, saya nemukan batu ini apa? Dibaca, oh ini syamut. Ini syamut
Apa artinya? Coba kamu sekarang pergi ke perpustakaan Al-Azhar di Mesir. Karena ini kata yang ada di dalam Al-Quran. Pergi dia ke Mesir, baca apa nih, kisah apa. Lalu terjadilah kisah itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dzatil imad alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu bunyi ayat Al-Quran. Artinya apa? Tuhan tuh pernah berkata begini, manusia, apa kamu tidak tahu tuh nasibnya kaum Ad? Orang-orang Ad itu yang hidup di sebuah kota Irama dzatil imad. Kota Iram yang punya gedung-gedung tinggi, di mana waktu itu belum ada di tempat lain. Rumah bertingkat, gedung, menara belum ada. Tapi kaum Ad yang mulai membentuk menara-menara dan gedung bertingkat seperti ini. Alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad, nggak ada di negara lain. Tapi kaum Ad itu sudah dipelajari dalam sejarah. Kaum Ad itu adalah orang kelompok-kelompok jahat. Kelompok yang ingkar kepada Allah sudah diperingati. Kalau di dalam kisah itu disebutkan ya, dia suka mengawini saudaranya, sudah kawin sesama laki-laki, perempuan sama perempuan, diperingatkan terus. Datang malaikat diutus, dikejar-kejar, malah malaikatnya mau diajak kawin. Akhirnya Allah marah. Benda atau kota Iram itu ditenggelamkan ke bumi. Itu kisah yang muncul dari tafsir Al-Quran itu tadi. Nah saudara, lalu Nicholas Clapp itu bilang, kalau begitu yang saya temukan di sini mungkin ada harta karun besar di dalamnya. Terus dia nyewa pesawat Challenger, dipantau dari atas. Betul, diadakan penggalian, belum terlalu dalam ditemukan satu menara. Temu lagi digambar, ini ada irigasi, ditemu, digali. Sekarang itu sebuah kota yang sekarang dilindungi oleh UNESCO, ditemukan tahun 1983, namanya kota Iram, yang 1400 tahun yang lalu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Itulah mengapa kita dikatakan belajar sejarah. Belajar sejarah, karena dari sejarah itu banyak mukjizat, banyak pelajaran di situ. Sehingga jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dari sejarah kamu bisa belajar. Dan dari sejarah Kiai Salahuddin Wahid kita bisa belajar. Sesudah wafat kita masih kumpul lagi, haul, mengenang. Coba kalau Husni Kasdud gitu meninggal gitu, siapa yang mau mengenang lagi? Mampus kau, katanya. Husni Kasdud itu dulu penjahat yang dihukum mati karena jahat itu. Tapi kalau orang baik itu selalu dikenang. Bal ahya. Idenya selalu hidup, idenya selalu bersama kita. Nah, hadirin sekalian, oleh sebab itu kita sekarang ini berdoa, berkumpul di sini untuk mengenang dan berdoa atas kebaikan istirahatnya Kiai Haji Salahuddin Wahid. Dan tentu kita berkumpul di sini untuk mengambil pelajaran sejarah dari perjalanan hidupnya. Beliau itu adalah orang baik. Dan orang baik itu akan berakhir dengan baik, dikenang dengan baik. Saya termasuk salah seorang yang ketika kira-kira 1,5 jam sebelumnya, sebelum Gus Solah wafat, saya sempat menengok, sempat besuk. Beliau sudah tidak bisa lagi berkomunikasi, banyak pipa-pipa untuk membantu. Tetapi wajahnya cerah. Saya ketemu dengan Nyai Farida, Mas Billy, Mas Ivan. Saya tahu beliau-beliau ini waktu itu tidak mengatakan apa-apa, tapi tampaknya sudah yakin kalau Gus Solah akan pergi. Karena Pak doakan, ini kesempatan untuk berdoa. Saya berdoa di situ. Tenang wajahnya. Nah, itulah sebabnya, ya. Orang mati itu macam-macam loh. Ada yang tenang begitu ya, ada yang tenang, tapi ada yang tidak mati-mati juga. Udah mau mati, pengen mati, tidak bisa juga. Banyak orang tuh. Saya dulu
ngelihat orang sakit di Panti Rapih itu di Jogja. Oh, bukan di Panti Rapih, di Bethesda. Orang Solo. Itu salah suntik aja. Nggak mati, tapi nggak hidup juga selama 2 tahun. Kalau ada keluarga cuma keluar air mata aja. Sehingga keluarganya pada waktu itu minta tolonglah disuntik mati, kami sudah ikhlas. Nggak boleh menurut hukum. Eutanasia itu dilarang menurut hukum. Meskipun menderita begitu nggak boleh, menurut hukum tidak boleh, menurut hukum pidana, menghilangkan nyawa orang lain. Di beberapa negara boleh, di sini nggak boleh. Dan banyak negara yang tidak membolehkan itu karena tugas dokter itu harus menghidupkan. Oleh sebab itu ada hukum tentang kebiri misalnya, ada undang-undang tuh, siapa yang melakukan pelecehan seks kepada anak kecil itu bisa dihukum kebiri. Sampai sekarang belum. Kenapa? Karena dokter itu, siapa dokternya yang mau mengebiri? Karena dokter itu bersumpah tidak boleh membuat orang sakit. Dokter itu tugasnya menyehatkan. Nah sampai sekarang nih undang-undang nggak jalan nih. Padahal dulu ramai sekali undang-undang kebiri gitu dulu. Sekarang nggak ada. Masih menunggu peraturan pemerintahnya siapa yang boleh melakukan pengebirian itu berdasar hukum dan etik. Nah, saudara sekalian, baiklah, karena saya menteri di bidang politik, maka saya akan bicara ide politiknya Gus Solah yang diwarisi tentu saja dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saudara, saya pernah hadir diskusi tentang negara bersama Gus Solah, Syafi'i Ma'arif, Gus Mef Rohim, almarhum juga, di gedung Sutrisno Bakhir di kompleks pesantren. Nah, di situ bicara tentang kenegaraan. Begini hal-hal menarik yang disampaikan oleh Gus Solah yang saya ingat itu. Perjalanan bangsa Indonesia ini antara lain diwarnai oleh pertentangan penafsiran tentang Pancasila. Mari jujur, kata Gus Solah, NU itu bukan pendukung Pancasila semula. NU itu baru menerima Pancasila tahun 84 ketika Gus Dur dan Kiai Ahmad Siddiq itu terpilih di Muktamar Situbondo. Tahun 1945 ini Gus Solah itu. Tahun 1945 NU itu termasuk kelompok yang ngotot mendirikan negara Islam. Akhirnya ketemu di Pancasila. Tapi tahun 55 kembali NU ingin mendirikan negara Islam. Ketika bergabung di Konstituante sampai Presiden Soekarno mengeluarkan dekret. Nah, terus perjuangan memasukkan nilai-nilai Islam itu diwarnai oleh Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Nggak bisa mengubah konstitusi, masuk aja lewat Undang-Undang Perkawinan. Itu penuh demo luar biasa tahun 74 itu. Gus Solah bercerita dengan baik, dan saya sudah membaca berita tahun 74 itu, saya sudah bisa baca koran. Ketika terjadi demo besar-besaran di Jakarta, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan dianggap bertentangan dengan hukum Islam, lalu gedung DPR diserbu, lalu oleh Pak Harto dipanggil itu Jenderal Sumitro pada waktu itu Pangkop Kamtib, dipanggil Majelis Ulama, apa maunya, lalu dirumuskanlah Undang-Undang Perkawinan yang Islami. Itu dianggap, kata Gus Solah, satu ajaran Islam, nilai-nilai Islam di dalam hukum yang pertama kali masuk di dalam tata hukum Indonesia. Tapi Pancasilanya tetap yang dipersoalkan dulu itu. Tahun 89 ada Undang-Undang Peradilan Agama, ditolak lagi, berhasil masuk. Tahun 91 keluar Inpres tentang
kompilasi hukum Islam. Orang ribut, kenapa hukum Islam lagi diberlakukan dalam hukum negara ini? Tapi jadi. Kemudian pada tahun berikutnya banyak ada bank syariah, bank muamalah masuk Islam seperti biasa saja. Tidak mengalami pertentangan yang luar biasa. Karena apa, saudara? Hukum itu adalah cermin dari kehidupan masyarakat. Hukum tidak akan efektif kalau bertentangan dengan nilai-nilai sosiologisnya. Maka sebab itu dulu Ibnul Qayyim itu mengatakan la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan wal awaid. Hukum itu pasti berubah lah. Kalau masyarakatnya muslim, hukumnya dengan sendirinya harus yang Islam itu. Kalau masyarakatnya sekuler, ya hukumnya sekuler itu dalil di dalam hukum. Sehingga menarik nih ceramahnya Gus Solah. Terus waktu itu apa kaitannya tuh dengan negara? Nah, saudara, saya lalu berkesimpulan dari ceramahnya Gus Solah itu. Gus Solah ini mewarisi ide Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang negara. Karena bagi Hadratus Syekh ketika itu ya kan, Hadratus Syekh itu pulang dari Mekah belajar gitu. Nah di Saudi Arabia itu terjadi pergantian kekuasaan. Syarif Hussein diganti oleh Raja Saud. Raja Saud kemudian membangun Wahabi, di mana ahlu sunnah wal jamaah itu dilarang. Pokoknya harus Wahabi. Itu Saudi Arabia, Raja Saud. Sementara di negara di luar Saudi timbul lagi di kalangan umat Islam membangun khilafah, karena pada waktu Kemal Atatürk itu membongkar kekhilafahan menjadi negara Turki sekuler. Nah disitulah hebatnya Kiai Hasyim Asy'ari itu. Beliau mengirim utusan ke Mekah yang mungkin dulu dikenal sebagai Komite Hijaz gitu. Tapi yang dikirim pada waktu itu Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Khalil antara lain, menyampaikan pemerintah baru oke, biasalah terjadi pergantian politik, tapi tolong ahlu sunnah wal jamaah jangan dilarang di Saudi Arabia ini. Kami di Indonesia ini paham Islamnya yang moderat ahlu sunnah wal jamaah. Nah di dalam ahlu sunnah wal jamaah bentuk negara, pemerintahan dan sebagainya itu merupakan produk ijtihadiyah, bukan tauqifiyah. Tauqifiyah itu sudah ada bentuknya, negara itu menurut Islam harus itu. Kata Mbah Hasyim dari tafsir seminar itu, tidak ada tuh bentuk negara dalam Islam. Khilafah itu ya khilafah boleh, tetapi juga itu bukan bentuk yang mutlak diajarkan dalam Al-Quran, tidak ada. Di dalam Al-Quran negara pun kan berbeda-beda kan sebutannya, bermacam-macam maksudnya, bukan berbeda-beda. Ada al-balad wahadal baladil amin, lam yuklak mithluha fil bilad, tadi itu tadi bilad. Ada akhlaf, khilafah, sayalah yang menciptakan khilafah, ada kata, ada khalifah, ada imam, ada sultan, macam-macam, ada negara, ada. Tetapi bentuknya itu merupakan produk ijtihadiyah, seperti Indonesia ini produk ijtihadiyah. Negara Pancasila itu produk ijtihad. Sudah diijtihadi dalam muktamar dulu di tahun 45, ijtihad bersama BPUPK. Ada dari Islam tuh Kiai Wahid Hasyim, Kiai Masykur, ada Kiai
dari Muhammadiyah Bagus Hadi Kusumo Karmo Zakir, ada Agus Salim dari Partai Syarikat Islam, berijtihad di sana. Lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai produk ijtihad, karena mau cari di Al-Quran enggak ada, cari di hadis juga enggak ada. Bentuknya seperti apa? Yang ada itu negara itu hanya apa? Maqasidus syar'inya. Negara itu harus ada, tapi bentuknya terserah. Harus ada untuk apa? Untuk melindungi 5 hal. Maqasidus syar' itu, maksud syara itu melindungi harta. Pertama, melindungi agama, harta, jiwa, benda dan keturunan. Hifduddin, hifdun nafs, hifdul mal, hifdun nasab, wa hifdul aql. Itu tugas negara. Soal bentuknya, apakah mau republik, apakah dasarnya Pancasila atau apa, itu terserah masing-masing. Oleh sebab itu sekarang itu negara itu banyak bentuknya di Indonesia. Jadi jangan ngotot harus khilafah. Ya, khilafah itu macam apa yang diajarkan oleh Allah? Tidak ada kan? Allah hanya menyebut ada khilafah. Bentuknya terserah, itu tadi dalilnya Ibnul Qayyim itu tadi. Maka saya sering katakan ini, kan ada hadis tuh, kamu akan tinggalkan kamu 2 hal, yang mana ini hadis Nabi. Manakala kamu pegangi 2 hal ini, maka kamu tidak akan tersesat di dalam hidup. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, tanya, apakah ada di Al-Quran dan Sunnah bentuk negara? Tidak ada. Apakah ada negara? Ada, karena Nabi mendirikan negara. Tapi kalau kita ikut negara seperti Nabi, tidak bisa, tidak boleh, dilarang. Kenapa? Waktu Nabi itu negaranya negara teokrasi. Yang menjadi presiden ya Nabi, yang membuat hukum ya Nabi dari Allah tuh, wahyu Allah, Al-Quran dan Nabi. Nabi sendiri. Kalau ada orang dihukum yang ngadili Nabi. Nah sekarang siapa yang mau jadi Nabi? Oleh sebab itu negara itu lahir sebagai produk ijtihadiyah. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari, yang kemudian tuh dipidatokan oleh Gus Solah dengan sangat menarik ketika saya hadir di seminar itu. Oleh sebab itu nilai-nilai keislaman itu diperjuangkan melalui produk-produk aturan sehari-hari tanpa harus konflik. Negara ini adalah negara kebersamaan kita, gitu. Sehingga dengan demikian saya ingin mengakhiri tausiah ini. Saya tidak tahu apa saya bisa beri tausiah gitu ya, tapi saya ingin mengakhiri. Saya tadi udah bilang ke Gus Kikin, saya nanti mau mampir ziarah ke kompleks pondok pesantren, ke para guru-guru kita termasuk kepada Gus Solah tuh di sana, mumpung ada di sini. Tapi saya ingin katakan begini yang terakhir. Saudara, bagi Islam, negara itu adalah alat untuk melaksanakan perintah Allah. Oleh sebab itu ketika Nabi dihina, dicaci, diancam di Mekah, beliau pergi ke Madinah mendirikan negara. Tapi negaranya ya negara inklusif, karena di Piagam Madinah itu kan dikatakan begini, hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin bainal mu'minin wal muslimin wal musyriki wa quraisyin wa yathribin wa man tabi'ahum falahiqa bihim wajahada ma'hum. Ini kalau diterjemahkan sama dengan ini, kami bangsa Madinah mendirikan negara Madinah yang menyatukan orang Islam, orang mukmin, orang Yasrib, orang Quraisy yang berbeda-beda dengan berbagai agama-agama yang diikutinya bersatu. Sama kan? Kami bangsa Indonesia, sama itu dengan Piagam Madinah. Apa? Negara yang, kalau dulu saya suka istilah yang sering dipakai oleh Gus Dur itu pluralisme. Negara yang kosmopolit. Kosmopolit itu kesewargaan. Kita tidak boleh dong bermusuhan dengan orang itu, sesama manusia. Konstruksinya setiap manusia itu
Setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan setiap agama mengajarkan manusia melindungi manusia yang lain. Tidak ada kok agama apapun kok nyuruh musuh itu orang yang beragama lain. Enggak. Itulah yang kemudian dibangun berdasar ijtihad para ulama kita, dan yang sangat dominan harus diakui di dalam ijtihad itu adalah para ulama. Itulah sebabnya ketika negara ini berdiri lalu mau diserang lagi, dikeluarkan resolusi jihad. Negara ini sudah berdiri. Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa tanggal 9 September. Pokoknya wajib ain. Wajib ain itu setiap orang. Kalau wajib kifayah, fardu kifayah itu banyak orang bisa diwakili oleh satu orang. Misalnya ada orang adzan gitu. Nggak harus jawab semua, cukup Gus Kikin yang jawab sudah sah semua. Tapi kalau ain wajib semua. Wajib ain hukumnya untuk melawan penjajah, mempertahankan daerah ini dari radius sekian. 9 September. 22 Oktober. Wah, ini bagus nih fatwa ini, dibawa ke rapat PBNU, kemudian dijadikan resolusi jihad. Ini sudah dihargai oleh pemerintah resolusi jihad ini. Pemerintah mengatakan 22 Desember, 22 Oktober saat dikeluarkannya resolusi jihad dan kemudian menimbulkan perang besar-besaran melawan penjajah itu adalah hari santri. Coba. Bagus. Karena pesantren, saudara, hari santri. Sehingga saya katakan santri itu enggak usahlah merasa kok tamu di negara ini. Dia yang punya, mau jadi tamu. Ya urus dong. Ikut mengurus, berhak Anda atas negara ini. Dulu memang itu kaum santri itu kan habis berjihad apa kan, karena politik pecah belah Belanda, politik etis Belanda, itu yang boleh menjadi pejabat sesudah Indonesia merdeka itu orang yang punya ijazah. Santri tidak punya. Ada yang memberontak, loh saya berjuang dirikan negara kok tidak dapat, tidak boleh jadi jenderal, tidak boleh jadi kolonel. Berontak, akhir DI, TII. Ada yang agak sinting jadi jenderal sendiri seperti Naga Bonar. Saya jenderal kan diangkat sendiri. Lalu saya berjuang, kata Naga Bonar, kok orang bisa jadi jenderal? Hendak saya juga berjuang. Misalnya. Santri dianggap udik, pendidikannya itu dianggap tidak laku. Itulah sebabnya, ini dari NU lagi nih. Keluarga kita, guru kita Kiai Wahid Hasyim pada tahun 1951, ayahnya Gus Solah, ayahnya Gus Dur itu membuat MOU dengan menteri dari Masumi. Menteri pendidikannya waktu itu dari Masumi namanya Bahder Johan. Kiai Wahid Hasyim menteri agama dari NU bikin MOU apa? Gini, semua pesantren sekarang diberi pelajaran umum dengan bentuk-bentuk ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, itu diberi pelajaran umum dan diberi civil effect yang sama, penghargaan yang sama oleh negara untuk bekerja di kantor-kantor pemerintah. Sebaliknya di sekolah-sekolah umum itu supaya diberi pelajaran agama. Saudara, sebelum ada MOU ini di sekolah itu tidak ada pelajaran agama. Baru Kiai Wahid Hasyim buat harus ada pelajaran agama di sekolah. Di samping pelajaran etika. Apa dulu nama istilahnya Pak? Pelajaran budi pekerti. Di samping budi pekerti ya pelajaran agama dong, kata Kiai Wahid Hasyim. Masuk. Apa akibatnya ini? Tahun 51 MOU ini dibuat. Saudara, tahun 60-an. Kalau dulu santri tidak bisa masuk kantor pemerintah, tahun 60-an itu sudah menjadi pegawai-pegawai di kantor pemerintah. Tahun 70-an sudah banyak santri menjadi sarjana hukum, insinyur, dokter. Tahun 80-an sudah banyak yang menjadi doktor. 90-an banyak menjadi profesor. Sehingga sekarang ya
Di mana-mana kehidupan umat Islam itu sudah semarak, tinggal kita ini bertugas menjaga negara ini sebagai negara milik bersama. Milik bersama. Saya ingat Gus Dur, orang Islam tuh enggak usah menggerutu-gerutu terlalu banyak lah. Bangun aja demokrasi. Kalau demokrasi sehat, maka orang Islam tuh akan dapat bagian yang banyak sesuai dengan kebesarannya dan sesuai dengan prestasinya. Dan betul itu. Diperjuangkan demokrasi, reformasi ditumbuhkan, maka banyak kan santri-santri jadi ketua DPR, jadi menteri, jadi profesor, jadi apa, semua ngaku tuh dari NU, meskipun NU-nya kadang-kadang mualaf juga, wah dari NU-nya, gitu semua, karena santri mahal harganya. Ada juga yang jadi koruptor, itu ada juga. Itu yang harus kita selesaikan di dalam hidup berbangsa dan bernegara ini. Nah, saudara sekalian, jadi negara ini alat bagi kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan hanya untuk beribadah. Nah, kalau untuk beribadah perlu negara, ya dirikan negara. Karena dalil usul fikihnya itu mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya kan? Kalau kamu ingin beribadah, melaksanakan perintah Allah bersama jin-jin yang tidak kelihatan itu, kamu tidak bisa beribadah dengan baik, kamu tidak punya negara, dirikan dong negara, pertahankan itu sebagai milik alat untuk melaksanakan perintah Allah. Sudah diperjuangkan, oke, berdiri negara, mau dirikan negara Islam, tidak bisa namanya negara Islam, sudah negara Indonesia berdasar Pancasila, terus gimana dong memperjuangkan Islam? Ini tadi yang dikatakan oleh Gus Solah, nilai-nilainya itu dimasukkan ke dalam nilai-nilai hukum. Al-ibratu fil Islam bil jauhar, la bil madhar. Patokan kalau kamu mau berjuang politik di dalam Islam itu masukkan substansinya, nggak usah disebut undang-undang LGBT, undang-undang minuman keras, dan masukkan aja. Hukuman mati boleh apa enggak, masukkan aja. Dan betul kan, dulu kita itu selalu ribut tuh, misalnya tentang hak asasi. Di setiap negara tuh hak asasinya sama enggak. Nah, saudara, dulu ada namanya konsep hak asasi yang sifatnya universal, ya, Universal Declaration of Human Rights, pernyataan hak asasi manusia tahun 48 di PBB. Isinya ya orang manusia tuh samalah, seluruh dunia itu haknya sama, tidak boleh orang dihukum hanya karena ini, tidak boleh kan dihukum karena ini. Sementara di tempat kita ada pertimbangan lain, ada pertimbangan, loh Pak, kalau dilarang oleh agama gimana? Mau itu jadi perdebatan panjang nih yang diceritakan oleh Gus Solah itu tadi, perdebatan panjang. Akhirnya apa saudara? Pada tahun 1998 di Kairo itu ada Universal Declaration of Human Responsibilities, bukan human right, tapi hak dan tanggung jawab. Sehingga di situ dikatakan, ya, yang hadir itu Lee Kuan Yew, Jimmy Carter di Mesir itu, di Kairo tahun 98, Lee Kuan Yew, Willy Brandt dari Jerman Barat, semua hadir. Katakan kalau di negara-negara Asia di Timur itu hak asasinya tidak harus sama dengan hak asasi yang dirumuskan oleh PBB, karena orang Timur itu beragama, berakhlak, beretika yang beda dengan Barat, budayanya beda. Nah, itu yang dideklarasikan di Mesir pada tahun 98 dan dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar kita yang baru sekarang ini, pasal 22J ayat 2. Apa isinya? Hak asasi manusia bisa dikurangi, bisa tidak dihargai, bisa tidak dilindungi oleh negara berdasar pertimbangan agama, budaya, dan ketertiban umum. Udah masuk nih substansinya, udah masuk gitu. Sehingga nilai-nilai agama yang baik kita perjuangkan, masukkan, bukan hanya Islam, karena nanti kita di dalam hidup bernegara, dalam perbedaan itu ada yang namanya kalimatun sawa. Dalam Al-Quran itu qul ta'alau ila kalimatin sawa. Bisa dikurangi, bisa tidak dihargai, bisa tidak dilindungi oleh negara berdasar pertimbangan agama, budaya, dan ketertiban umum. Udah masuk nih substansinya, udah masuk gitu. Sehingga nilai-nilai agama yang baik kita perjuangkan, masukkan, bukan hanya Islam, karena nanti kita di dalam hidup bernegara, dalam perbedaan itu ada yang namanya kalimatun sawa. Dalam Al-Quran itu qul ta'alau ila kalimatin sawa.
Ayo ketemu. Apa? Nggak usah Anda tidak Islam karena kalimatun sawa ikut sholat ke gereja. Nggak usah orang gereja ikut ke masjid. Nggak. Yang urusan ibadah itu dilindungi sepenuhnya oleh negara, tidak boleh diganggu dan tidak boleh mengganggu. Tetapi ada kalimatun sawa, di mana kita itu agama apapun, suku apapun penting di dalam satu negara. Apa misalnya? Ngelawan kejahatan, agama apapun setuju. Ngelawan sambo misalnya, wajib hukum. Iya dong. Lah kejahatan itu agama apapun setuju kok itu. Ngelawan korupsi itu kalimatun sawa. Tegakkan keadilan itu kalimatun sawa. Tidak agama Anda, kamu mau enggak memilih pemimpin yang adil? Iya. Agamamu apa? Islam. Kamu Katolik? Iya, sama. Ingin adil, itu yang disebut kalimatun sawa. Kesamaan, mencari kesamaan di dalam hidup bernegara ini, terutama di dalam kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu politik identitas itu menjadi tidak relevan. Tapi saya tidak bicara politik identitas nih, sudah banyak calon-calon presiden, nanti dikira saya nyindir. Sekian saja pengajian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.